Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi kasus pada lahan peternakan Jaya Deli Serdang di mata kuliah Tata Laksana Padang Penggembalaan Ternak. Di kelompok ini, adapun itu anggotanya itu yaitu saya sendiri, Andre Aditya, lalu ada rekan saya Cesario, Johannes Tobing, Jeria Fernanda, Farul Amrozi, dan Salah Siombing. Adapun studi kasusnya itu case method kelompok tani Petan Jaya yang sudah tertera di slide kita ini. Next. Uh, Selanjutnya rekan saya Jerry akan menjelaskan pertanyaan pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa tanah Sol pH 4,8 menyebabkan rumput menguning dan pertumbuhan lambat? Tanah Latsol umumnya bersifat asam atau pH-nya itu lebih kecil dari 5,5 dan memiliki karakteristik A. Keracunan AI, Fe, dan Mn. Pada pH rendah, unsur aluminium menjadi larut dan bersifat toksik bagi akar. Akar pendek, rusak, sulit menyerap air dan hara. Dampaknya itu pertumbuhan lambat dan biomasanya rendah. Penelitian menunjukkan tanah asam sering memiliki toksitas Al, Mn, Fe, serta efisiensi P, Ca, Mg, dan K, sehingga menurunkan produktivitas tanaman. Next. Selanjutnya itu definisi unsur hara makro pada pH 4,8. Itu seperti fosfor terikat oleh Al dan Fe, tidak tersedia bagi tanaman, nitrogen rendah, daun menguning atau klorosis. Ca dan Mg rendah, itu pertumbuhannya terhambat. Selanjutnya itu aktivitas mikroba tanah rendah. Bakteri pelarut hara optimal pada pH 6-7. Pada pH rendah, mineralisasi N dan P itu lambat. Selanjutnya, tidak ada pemupukan rutin. Rumput gajah membutuhkan unsur N tinggi untuk pembentukan daun dan anakan. Penelitian menunjukkan pemupukan NPK meningkatkan biomasa rumput gajah secara signifikan dibanding tanpa pupuk. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis rumput dan leguminosa yang sesuai dengan tanah tersebut yaitu ada rumput ruji atau dengan bahasa latinnya Bacchariaria rujigiensis, dan yang kedua rumput setaria atau Setaria spacetala, dan juga Centrosema atau Centrosema sp. Next. Dan selanjutnya berikut alasan paling cocok untuk memperbaiki kualitas pastura di tanah. Yang pertama itu rumput Brachyria rugiensis, Setaria speculata, dan Leguminosa centrosema sangat cocok untuk memperbaiki pastura karena memiliki fungsi saling melengkapi. Rumput ruji dan Setaria mampu beradaptasi pada tanah kurang subur, tumbuh cepat, serta menghasilkan hijauan dalam jumlah tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi pakan. Dan yang kedua itu Centrosema sebagai tanaman leguminosa berperan dalam mengikat nitrogen dari udara melalui bintil akar sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alami dan membantu pertumbuhan rumput di sekitarnya. Tanaman ini juga dapat menutup permukaan tanah sehingga mengurangi pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan tanah. Dengan demikian,
campuran rumput dan leguminosa mampu meningkatkan kesuburan tanah, produksi hijauan, serta menjadikan pastura lebih produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, tindakan manajemen apa yang harus segera dilakukan? Nah, yang pertama itu identifikasi masalah utama. Nah, yang pertama itu pH tanah sangat rendah yaitu 4,8. Yang kedua adalah kekurangan unsur hara yaitu N, P, dan K. Yang ketiga tidak adanya pemupukan rutin. Yang keempat adalah struktur tanah kurang mendukung akar. Next. Nah, yang kedua, yang B yaitu rencana perbaikan lahan. Nah, satu pengapuran. Tujuannya untuk menaikkan pH ke 5,5 sampai 6. Selanjutnya yaitu menurunkan toksitas AL dan menambahkan Ca dan Mg. Dosis sederhana yaitu 2 sampai 4 ton per hektar dolomit. Selanjutnya yaitu pengapuran. Pengapuran dilakukan menggunakan dolomit ataupun kapur pertanian dengan dosis 2 sampai 4 ton per hektar untuk menaikkan pH tanah dari 4 menjadi sekitar 5,5 sampai 6. Nah, pengapuran ini bertujuan mengurangi toksitas aluminium atau Al dan menambahkan unsur Ca dan Mg. Nah, kapur ditebar merata dan diaplikasikan sekitar 2 minggu sebelum tanam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana lanjutan dari tindakan manajemen apa yang harus segera dilakukan. Yang pertama itu pemupukan dasar. Sudah tertera di slide bahwasanya ureanya 100 sampai 105 kilo per hektar, SP3 100 kilo per hektar, KCl-nya 75 kilo per hektar. Di mana N mempercepat pertumbuhan daun, P merangsang akar, K meningkatkan ketahanan tanaman. Pemupukan dasar diberikan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara awal tanaman, yaitu urea 100 sampai 150 kg per hektar, SP36 100 kg per hektar, KCl 75 kg per hektar, yang dimana pupuk diberikan saat tanaman atau 1 minggu setelah tanam untuk mendukung pertumbuhan akar dan daun. Selanjutnya pemupukan lanjutan. Pemupukan lanjutan dilakukan pada umur 4 sampai 6 minggu menggunakan urea 50 sampai 100 kg per hektar untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan produksi hijauan. Yang keempat ada sistem campuran rumput dan leguminosa. Contoh rumput dan leguminosa itu ada Bracharia dan Centrosema, yang dimana manfaatnya legum menyuplai nitrogen alami, produksi hijauan stabil, dan kandungan protein meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Lalu adapun kesimpulan dari 3 pertanyaan tersebut, kondisi tanah latosol dengan pH rendah menyebabkan pertumbuhan rumput menjadi lambat dan menguning karena ada keracunan unsur seperti Fe dan Mn ataupun Al, serta kekurangan unsur hara penting seperti NPK, Ca, dan Mg. Untuk mengatasinya, rumput Brachiaria rugiensis dan Staria spacellata yang tahan terhadap kondisi tanah kurang subur. Dengan itu, ia mampu mengikat nitrogen dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Lalu, adapun tindakan manajemen lahan secara terpadu meliputi pengapuran untuk menaikkan pH tanah dan menurunkan toksisitas. Pemupukan dasar dan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara serta penerapan sistem tanam campuran rumput leguminosa. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.